रग रग में इस तरह तू समाने लगी, रग रग में इस तरह तू समाने लगा, ऐसे मुझको मुझसे चुराने लगी, लुट के चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। Film dimulai dengan pemandangan keluarga mewah Malhotra yang kaya raya serta terpandang. Malhotra memperkenalkan keluarga besarnya dengan bisnis di mana-mana, serta dikelola oleh anak serta cucu kebanggaan bernama Raj Malhotra yang saat ini sedang menghadiri acara pernikahan temannya. Dia adalah pria muda mapan dan pewaris perusahaan. Setelah menari dia bertemu gadis bernama Priya. Raj pun memuji putranya yang manis mirip dengan Priya, tanpa tahu kalau anak itu adalah putra dari kakak iparnya. Di rumah Raj yang baru pulang disambut ibu dan juga ayahnya. Si ibu ingin putranya segera menikah, sedangkan si ayah menyuruh putranya agar segera kembali berbisnis. Dan si kakek Malhotra yang muncul melarang Raj untuk pergi dahulu. Ternyata ada rahasia di antara mereka berdua. Dalam kondisinya yang sudah tua, si kakek masih suka makan manisan. Di situ Raj memberikan apapun yang dia mau, tetapi hal itu ketahuan oleh kepala asisten rumah tangga bernama Papu. Dia pun mengadu kepada anak-anaknya kalau si kakek sudah makan manisan. Alhasil mereka marah karena khawatir dengan kondisi kesehatannya. Tetapi Malhotra pun mengalihkan mereka dengan mengatakan kalau Raj bersedia untuk segera menikah. Di situ Raj kecewa karena si kakek menyelamatkan dirinya tetapi malah menjebak cucunya sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh si kakek Raj pun mengerti. Tetapi masalahnya untuk menikah pacar pun dia tidak punya. Di tempat kerja Raj pun menerima telepon. Dia adalah dokter kepercayaan keluarga Malhotra. Paman dokter pun mengatakan kalau si kakek kondisinya memburuk. Lalu menyuruh Raj agar segera pulang. Tidak percaya karena tadi pagi si kakek sehat dan baik-baik saja. Dia pun menelpon ibunya. Dan si ibu mengatakan jika semua keadaan baik-baik saja. Di situ Raj hanya tersenyum karena tahu kakeknya sedang bersandiwara. Lalu singkat cerita Raj pulang menemui kakeknya. Dia yang sudah tahu langsung membuka selimut dan ketahuanlah jika kakeknya itu berbohong. Alasan dia melakukan ini karena ingin cucunya segera menikah lalu menemui gadis yang sudah si kakek pilihkan. Raj pun tahu betapa besar kasih sayang dan pedulinya si kakek untuk dirinya. Dan akhirnya dia pun bersedia bertemu gadis itu kapanpun Malhotra mau. Dan siapa sangka gadis yang dimaksud adalah Priya. Tetapi ada dua wanita yang membuatnya bingung. Yang satu lebih tua tetapi baik. Yang satu lagi lebih muda tetapi ibu dari seorang anak. Sehingga Raj pun lebih penasaran dengan yang lebih tua karena tahu Priya sudah memiliki putra. Karena terus bicara kemana-mana, Malhotra mengatakan kalau dia adalah kakak iparnya. रानी आपका बेटा रो रहा था। Dari situ dia sudah salah paham kalau sebenarnya Priya masih gadis dan belum menikah. Hingga dirasa cocok dan saling suka, keduanya pun resmi menikah. Kemudian mereka berbulan madu ke Swiss. Seperti ciri khas banyak film Bollywood saat itu, mereka tampak menikmati waktu bersama. Berjalan di salju, naik kereta pegunungan, saling menggoda dan berfoto bersama. Semua memperlihatkan awal pernikahan yang sempurna dan penuh cinta. Singkat waktu ketika berduaan, Raj pun menerima telepon tetapi dia segera menjauh. Di situ Priya jadi curiga kenapa Raj harus menjauh darinya. Dia pun mengatakan jika Raj telah mencintai orang lain dan cinta itu dimulai dari sekarang. Bukan hanya Priya yang dia cintai, tetapi juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Mendengar kejutan itu Priya pun begitu bahagia. Kabar itu mereka sampaikan kepada keluarganya. Jelas Malhotra pun sangat bahagia. Ibunya akan segera menjadi nenek dan dia sendiri akan menjadi kakek buyut. Dan inilah pertama kalinya Raj melihat keluarganya sebahagia ini. Begitu juga Priya yang sama bahagianya sampai-sampai tidak bisa diam. Padahal sesuatu bisa terjadi padanya. Esok harinya bersama keluarga besar mereka pun bermain kriket di halaman.
Saat bola terbang tinggi, maksud hati pria ingin mengambil bola itu. Tetapi sebuah insiden terjadi hingga pria pun kesakitan. बेटा बेटा बहू Seperti di film-film lain, kita pun bisa menebak apa yang akan terjadi dengannya. Semua keluarga pun harap-harap cemas. Lalu tidak lama paman dokter keluar mengatakan jika pria mengalami keguguran. Jelas semua keluarga pun sedih. Tetapi Malhotra yang pengertian menyadarkan cucunya lalu menyuruh Raj agar menenangkan juga istrinya. Di malam harinya dokter pun mengungkapkan rahasia dan hanya Raj lah yang tahu. Dia mengatakan untuk keselamatan pria sendiri, dokter pun terpaksa mengangkat rahimnya, dengan kata lain pria tidak akan bisa menjadi seorang ibu. Mendengar itu Raj sangat terpukul, tetapi pria sendiri pun mendengar fakta mengejutkan itu. लेकिन मैं ये बात प्रिया को Malhotra menyuruh semua anggota keluarga bersikap biasa agar ketika Raj dan pria datang tidak ada suasana kesedihan. Tidak lama mereka pun pulang. Lalu keluarga Raj menghibur jika hal ini biasa terjadi. Mereka percaya jika tahun depan akan dikaruniai seorang anak tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Malam harinya Raj tahu istrinya sangat sedih. Dia pun berusaha mencarikan solusi. Dia punya rencana untuk mengadopsi anak karena tidak punya pilihan lain. Ayahnya selalu ingin Raj bisnis di luar negeri. Untuk itu dia mengajak pria pergi 1 atau 2 tahun. Dan dia pun akan bekerja sama dengan si paman dokter orang kepercayaannya. Di pagi harinya Malhotra ketiduran dan terbangun saat pria menghampiri. Si kakek mengatakan kalau tadi saat baca koran dia tertidur lalu bermimpi sangat indah. Dia bermain bersama anak kecil duduk di pangkuannya dengan mata dan senyuman yang mirip dengan Raj. Malhotra mengatakan jika bermimpi di pagi hari maka mimpi itu akan jadi kenyataan. Di situ pria sadar jika si kakek sangat berharap akan kehadiran si buah hati. Sebelum berangkat kerja, pria pun bertanya, jika yang jadi miliknya diberikan untuk orang lain, apakah Raj akan memberikannya? Lalu jika dia meminta, apakah Raj akan mengabulkannya? Jelas sebagai suami yang baik, Raj menjawab apapun yang istrinya inginkan, dia akan memberikan dan mengabulkannya. Tapi siapa sangka pria ingin suaminya itu menikah lagi. Hari ini si kakek bermimpi bersama Raj kecil. Pria pun tidak mau membuat keluarga ini kecewa. Si kakek hanya ingin keturunan dari darah Raj. Pria pun sadar dia tidak sempurna menjadi seorang ibu, tetapi yakin jika Raj bisa menjadi seorang ayah. Mendengar itu, seandainya kecelakaan waktu itu terjadi pada Raj, apakah pria akan menikah lagi? Tentunya karena sama-sama saling mencintai, hal itu tidak akan pernah terjadi. Dan dia yakin semuanya akan baik-baik saja. Kemudian di sebuah mall, pria menemukan artikel yang membuatnya terpikir sesuatu. Segera dia pun menghubungi suaminya dan mereka berdua pun bertemu. Rupanya majalah itu berisi artikel ibu pinjaman. Di situ pria pun ingin memiliki anak dari ibu pengganti itu. Meskipun berbeda kandungan, tetapi pria siap berbagi cinta dengan wanita lain. Berharap dia terbebas dari masalah ini. Di situ Raj kecewa. Jika dia ingin anak dari wanita lain, kenapa dia harus menikahi pria? Jikapun benar ada, siapa wanita yang mau seperti itu? Lalu pria pun menjawab, jika dia ditakdirkan menjadi seorang ibu, maka dia pun akan menemukan seorang wanita. प्यार भी दूसरी औरत के साथ बांटने के लिए तैयार हूँ. Hal itu pun jadi terus kepikiran. Dia pun jadi tidak konsentrasi ketika bekerja. Di malam harinya di perjalanan pulang, seorang wanita pinggir jalan melambaikan tangan. Dia tahu wanita ini butuh tumpangan. Si wanita kemudian menunjukkan jalan lalu menyuruh berhenti di tempat gelap dan sepi. Dan rupanya dia adalah seorang pelucar. गाड़ी की लाइट बंद कर दे और इधर ही शुरू हो जा. लेकिन तू चाहे तो 100-200 कम दे देना. चल. Melihat pria tampan, muda dan gagah, dia pun ingin segera bermain dan bersedia dibayar murah. Tetapi Raj menolak karena niatnya hanya ingin memberi tumpangan lalu mengantarnya pulang. Di situ dia pun jujur sebenarnya dia butuh teman wanita yang mau disewa setahun penuh, tetapi dia tidak tahu biayanya. Sayangnya si mbak ini tidak bisa ambil tawaran itu karena dia sudah punya 2 anak. Tetapi dia punya teman bernama Madubala yang sekarang bekerja di bar. Dia akan menelponnya supaya bersedia menemuinya. Atas informasi itu sebagai imbalan, Raj memberikan sejumlah uang untuk anak-anak si mbak ini. Dan inilah dia Madubala, seorang penari erotis di klub malam yang selalu dikelilingi oleh para pria hidung zebra. Iya.
Setelah selesai dia memberikan setoran kepada bosnya. Kemudian sesuai informasi dari temannya, Madhubala pun menghampiri pria berjas rapi yang tidak lain dia adalah Raj. Raj pun ditanya apa keperluannya, tetapi karena malu dia pun mengajak Madhu untuk pergi keluar. Di situ Madhu langsung memasang tarif tinggi jika diajak keluar, dan jelas masalah uang tak masalah bagi Raj. Sesampainya di hotel mewah, Madhu protes karena hotel ini terlalu mahal, sedangkan Raj pun hanya tersenyum. Ketika di lift seorang pelayan menertawakannya, tetapi begitu Raj datang, dia langsung menghormatinya, bahkan Raj memberikan dia uang tip. दांत क्यों दिखा रहा है? नहीं लगाए क्या? थैंक यू सर। ए मोटू, आधा मेरा है। आइए। Setelah sampai di kamar, Madhu terkejut melihat kamar yang mewah dan besar. Dan ini pertama kalinya Madhu dibawa ke tempat senyaman ini. Di situ Raj langsung memberitahu maksud serta tujuannya. Tapi karena tidak melakukan apapun, dia ditagih ongkos sebesar 1 juta. Di situ Raj langsung bertanya berapa ongkos seminggu, sebulan, dan setahun. Mendengar itu Madhu pun kaget karena katanya biayanya bisa sampai 500 juta. Namun Raj malah tersenyum lalu mengeluarkan koper dan memberikan 2 miliar agar Madhu bersedia disewa setahun. Di situ Madhu pun tidak pernah melihat uang sebanyak ini, dan dia curiga karena tidak mau melakukan pekerjaan yang tidak wajar. Di situ Raj menjelaskan jika dia pria baik-baik, punya istri yang sangat dia cintai, tetapi dia belum punya keturunan. Mendengar itu Madhu pun habis-habisan menertawakan kekurangan istrinya, dan intinya Raj ingin punya anak dari Madhu. Dia siap membayar berapapun yang Madhu inginkan, mau 5 miliar atau 10 miliar pun dia siap. Mendengar itu Madhu pun langsung kejang-kejang. Halo, क्या वो? Dari situ Madhu setuju dan ingin mendapat 10 miliar. Tapi dia khawatir Raj meninggalkannya di tengah jalan. Dan dari situ jika mau Raj siap membayarnya sekarang juga. Tetapi karena Raj adalah laki-laki soleh, Madhu pun percaya padanya. Terakhir Raj meminta semua ini menjadi rahasia. Jangan sampai orang lain tahu kecuali dia, istrinya, dan juga Madhu sendiri. Segera dia menghubungi pria lalu berkata jika dia telah menemukan gadis yang akan memberinya anak. Dan pria pun senang mendengar itu lalu berkata jika gadis baik yang mau seperti itu bersifat malaikat. Ketika ditanya siapa gadis itu, apa pekerjaannya dan dari mana asalnya, Raj pun hanya tersenyum lalu tidak memberinya jawaban. समझ गई, वो गरीब घर की है, मेरी मेहनत की कमाई। I love you, Priya. Bye. Kemudian Raj memberinya lagi sejumlah uang agar Madhu membeli pakaian yang lebih tertutup serta memberitahu keluarganya. Tetapi kenyataannya Madhu tidak punya siapa-siapa dan hidup seorang diri. Esok harinya dia langsung ke toko pakaian dan senang melihat baju yang terpajang. Melihat penampilannya, manajer serta karyawan di sana langsung melarang Madhu memegang karena baju itu sangat mahal. Excuse me, ये कितने का है मेरे पास? Tidak mau direndahkan, Madhu pun langsung mengeluarkan uang dan ingin membelinya. Dan karena kesal, Madhu mengatakan jika mau dia bisa membeli beserta tokonya sekalian. Tetapi Madhu terus dihina karena hanya orang terhormat saja yang bisa beli baju di sini. Lalu manajer ini pun secara paksa mengusirnya. Tidak sampai di situ, ketika sampai di hotel, dia pun ditegur manajer di sana dan dia ditanya ingin menemui siapa. Madhu pun mengatakan jika dia dibawa ke hotel ini oleh pria tampan bermata besar. Namun karena tidak jelas, si manajer juga mengusirnya. Dan tidak lama ada si pelayan yang menjelaskan jika wanita ini dibawa oleh Raj Malhotra. Raj Malhotra? Excuse me, madam. Si manajer pun langsung minta maaf dan menyuruh Madhu tidak mengadukan hal ini kepada Raj. Di situ Madhu pun jadi tahu jika pria yang membawanya ke sini bernama Raj. Kemudian bisa kita lihat Raj sedang mengadakan rapat penting di hotel ini. Dan tiba-tiba Madhu datang lalu mengadukan kejadian di toko pakaian sambil teriak-teriak. Di situ Raj meminta dia agar mengecilkan suaranya dan segera menyuruhnya untuk pergi ke kamar. तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ. Teman bisnisnya bernama Ajay bertanya siapakah dia. Kenapa Raj membawa gadis selain istrinya? Dia tahu gadis itu adalah pemain jalanan karena melihat dari penampilannya. Di situ Raj pun mengatakan jika dia adalah teman sekaligus gadis yang baik. Everybody. Setelah selesai rapat, Raj marah karena Madhu telah mengganggunya. Di situ Madhu berkata jika dia dihina pemilik toko, sekarang malah dimarahi oleh Raj. Melihat Madhu yang menangis, dia pun segera minta maaf. Madhubala ji. चलो आओ.
Kemudian mereka pun datang kembali ke toko pakaian itu. Melihat Raj seorang pengusaha tersohor, di situ manajer langsung memberikan pelayanan terbaiknya. Madu pun diperlakukan begitu istimewa. Tapi setelah karyawan dan dirinya disibukkan, Raj dan Madu pun memilih pergi ke toko lain dengan alasan tidak ada baju yang cocok. Lalu sebelum pergi dia pun mengingatkan agar si manajer tidak membedakan siapapun serta bisa menghormati seseorang. बड़ी दुकान में चलो सॉरी अगली बार ऐसी हरकत नहीं करना जी Kembali ke hotel, Raj meminta agar istrinya jangan sampai tahu siapa Madu sebenarnya, karena mereka semua akan bertemu besok. Tidak terbiasa dengan kehidupan seperti ini, Raj pun mengajarinya cara makan supaya terlihat lebih anggun. Pertama kalinya juga dia dibawa ke salon agar penampilannya berubah. Dia juga dilatih supaya saat bertemu dengan pria, Madu bisa bicara lebih lembut lagi. मधु, ए प्रिया, मधु यार, मैं तेरा Singkat waktu, Raj dan pria pun akan pergi ke Swiss dengan alasan berbisnis setahun ke depan. Sedangkan paman dokter yang lebih tahu rahasia ini akan mengurus semuanya. Setelah janjian, tidak lama Madu juga muncul dengan penampilan yang berbeda. Di situ mereka pun berkenalan, dan bisa kita lihat Madu pun lebih sopan dan ramah yang membuat pria yakin jika Madu adalah wanita baik-baik. It's all right. एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है. Mereka bertiga pun terbang ke Swiss, lalu dibawa ke rumah pertama pria dan Raj berbulan madu. Di situ Madu sangat senang tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya. हाँ मधु, Di malam harinya pria pun sengaja tidur sendiri supaya terjadi sesuatu. Tetapi pagi harinya dia malah melihat Madu dan Raj tidur masing-masing. Mungkin suaminya itu berat melakukan semua ini, apalagi ada istri yang sangat dia cintai. Singkat cerita, Madu dan pria pun jalan-jalan belanja kebutuhan sehari-hari. Melihat ada minuman, diam-diam Madu pun mengambilnya. Tidak lama ada pengumuman penting terkait cuaca. Jika di daerah sini akan segera turun salju sangat lebat. Di situ pria pun punya ide. Dia menyuruh Madu agar pulang duluan supaya bisa berduaan dengan Raj. Dengan Pajero keluaran jadul, Raj menjemput mereka. Tetapi Madu mengatakan jika pria pulang duluan. Meskipun aneh, tetapi Raj mencoba mengerti. Di rumah jelas Raj sangat khawatir, tetapi pria segera menghubungi. Niat hati ingin menjemput, tetapi semua jalan sudah tertutupi oleh salju. Dan di situ Raj tahu ini dilakukan sengaja oleh pria. Dan pria pun menjawab, kalau tidak berduaan bagaimana kesepian mereka akan hilang. Pikiran Raj pun jadi kemana-mana. Dia minum Coca-Cola yang sudah dicampur minuman lain oleh Madu. Ketika pusing, Raj pun malah membayangkan sosok istrinya. Di situ dia mengatakan jika Raj sangat mencintai pria. Dan sesuatu pun telah terjadi malam itu. Singkat cerita, mereka semua datang ke klinik. Dan dokter memberi kabar gembira jika Madu saat ini sedang hamil. Dokter pun heran Madu yang hamil tetapi malah Raj dan prialah yang bahagia. Kabar itu Raj sampaikan kepada keluarganya di India dan mereka juga ikut bahagia. Tidak lupa ibu mertuanya juga memberikan gelang jimat yang pria simpan dan diberikan kepada Madu. Mereka bertiga nampak bahagia menikmati kehidupan seperti biasa. Kemudian Raj mendapatkan penghargaan karena bisnis kosmetiknya berjalan lancar. Madu juga dikenalkan kepada temannya Ajay. Diketahui kosmetiknya terinspirasi dari seorang wanita yang sangat berperan penting atas peluncuran produk barunya. Dan wanita itu adalah Madu. Betapa senangnya dia diberi hadiah dan berdiri bersama para pengusaha ternama. Lalu Ajay yang memperhatikan serasa tidak asing dengannya. Dia pun ingat jika Madu adalah gadis yang dia lihat waktu di hotel. Seketika ide nakal pun terbesit di pikirannya. Sementara Raj menemani pria yang menghampiri saudaranya. Sedangkan Madu yang sendirian dihampiri oleh Ajay. Dia memuji Madu yang kini telah berubah. Dan dia juga tahu sebenarnya Madu ini adalah seorang PSK. Di situ Madu pun hanya diam. Dan Ajay mengatakan jika urusannya dengan Raj sudah selesai, maka Madu disuruh datang padanya. Berapapun tarifnya dia siap membayar. Mendengar itu Madu pun hanya diam dan mengiyakannya. आज दे रहा है उससे डबल दो ओके. ओके Sementara Madu yang perlahan mulai berubah kini merasakan sakit hati karena identitasnya diketahui. Dia merasa marah dan malu, tersudut serta terhina. Dia pun berjalan dengan perasaan sedih dan ingin segera pergi dari sini. Madu pun mengatakan jika semua orang kaya sama saja. Awalnya dia diberi kehormatan setinggi langit.
Tetapi dalam sekejap mereka menarik kembali ke bawah. Dia tahu Raj menginginkan seorang anak, dan Madu berkata bisa saja dia melahirkan di jalanan. Dan apa perlunya Raj menjadikan Madu layak di lingkungan ini bila Raj memberitahu temannya sendiri jika Madu adalah seorang PSK. Mendengar itu jelas Raj pun bingung karena dia tidak pernah memberitahu siapapun. Jangankan temannya, istrinya pria yang sangat dia cintai tidak pernah tahu akan hal ini. उस दिन बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में जब तुम आई थी मधु अरे मधु कहाँ जा रही हो? Tetapi rahasia ini diketahui oleh pria yang memperhatikannya di kejauhan. Lanjut, Madu mengatakan jika dia tidak pernah merasa serendah ini dan dia kecewa serta ingin segera pergi, tetapi dia dihalangi oleh pria sehingga Madu pun kembali. Raj pun akan mengungkapkan fakta sebenarnya, tetapi sebelum dia mengatakan, pria sudah tahu dan telah mendengar semuanya. Dia pun hanya tersenyum, dan dia juga tahu Raj menyembunyikan semua ini karena khawatir pria tidak akan menerimanya. Tetapi untuk melahirkan anak mereka, dia pun kini tahu tidak mungkin ada wanita sebaik Madu. बच्चे को जन्म देने के लिए मधु से अच्छी लड़की नहीं मिलती। है ना। Esok harinya Madu masih marah, dan Raj mencoba menjelaskan jika Ajay tahu. Karena waktu rapat di hotel, temannya itu pun melihat Madu yang berpakaian mencolok. Lalu di situ Raj hanya bisa minta maaf. Lalu ketika sendirian di rumah, Madu pun dikejutkan dengan kedatangan Ajay. Dia tahu Raj dan pria sedang pergi, lalu mencoba menggodanya. Ajay pun tidak bisa mengendalikan diri, dan Madu yang bukan wanita seperti dulu lagi pun segera melawan. Ajay tidak terima menganggap Madu wanita murahan, hingga akhirnya Madu pun terpojok. Namun tepat pada waktunya Raj pun pulang dan langsung menghajarnya. Dia tidak peduli Ajay adalah temannya, dan dia kecewa karena demi wanita sepertinya Raj telah menghapus bisnis serta ikatan pertemanan. Sambil menghajarnya, Raj mengatakan jangankan teman, adiknya sendiri pun akan dia habisi jika berani merendahkan Madu. Jangankan kehilangan perusahaan, harta di seluruh dunia pun dia rela untuk mengorbankannya. Dan asal Ajay tahu jika Madu adalah wanita yang tak ternilai harganya. Melihat perlakuan Raj yang istimewa membuat Madu merasa bersalah. Dan dari situ Madu pun bermimpi memiliki seorang pangeran yang akan selalu melindunginya. रग-रग में इस तरह तू समाने लगी, रग-रग में इस तरह तू समाने लगा, ऐसे मुझसे चुराने लगी, लुट के चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके. Dan tidak lama mereka dikejutkan rombongan taksi yang rupanya itu adalah Malhotra bersama keluarga besarnya. Seketika Raj panik lalu mengatakan kedatangan mereka kepada pria, dan masalahnya mereka akan mengira pria sedang hamil. Untuk itu dia punya cara dengan memasukkan bantal ke dalam bajunya seolah-olah sedang mengandung. Sementara Madu disuruh bersembunyi. Madu pun hanya bisa melihat keluarga bahagia ini di kejauhan. Mereka sangat menyayangi Raj, begitu juga dengan menantu kesayangannya yaitu pria. Tetapi Papu heran melihat gadis senyum-senyum sendiri di balik pintu, ditambah dia juga sedang hamil. Yang akhirnya Madu pun ketahuan, dan Raj beralasan jika dia adalah istri dari temannya. Begitu juga pria berkata jika suaminya sedang keluar negeri tidak ada orang lain di rumah. Untuk itu sementara mereka mengajak Madu tinggal di sini. Ibu Raj membenarkan ucapan pria jika sedang hamil tidak boleh sendirian, dan akhirnya Madu pun dianggap oleh mereka semua. दादाजी बिस्किट. Begitu juga si kakek yang memberkatinya juga. Si ibu pun memberikan manisan jahe untuk pria. Katanya bagus dimakan saat wanita sedang hamil. Tetapi pria tahu siapa yang harus memakannya, hingga dia pun memberikannya kepada Madu. Namun rasanya sangatlah pedas. Tidak lama si ibu juga datang mencari Madu. Seperti perlakuannya pada pria, dia memaksa agar Madu memakannya. Jika tidak maka dia akan kecewa. Terpaksa Madu pun harus merasakan pedas untuk kedua kalinya. Kemudian si ibu pun melihat kaki Madu yang bengkak. Karena khawatir dia pun akan memijatnya dengan ramuan herbal.
Madu pun melarang si ibu melakukan itu. Namun si ibu tetap memaksa karena dia sudah menganggap Madu seperti putrinya sendiri. Di situ Madu pun terharu. Baru kali ini dia merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu. Dan ketika ditanya di mana keluarganya, Madu pun mengatakan jika dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Mendengar itu si ibu melarang jangan lagi Madu berkata seperti itu. Mulai sekarang semua keluarga besar ini adalah miliknya. Tidak lama Malhotra mendapat telepon dari pendeta. Jika dia sudah menentukan tanggal syukuran 7 bulanan pria, maka dari itu mereka pun harus segera pergi ke India. Di situ pria bingung karena Madu juga harus ikut ke India. Dengan kecerdasannya, Raj mengatakan maaf kepada Madu padahal dia sudah janji kepada suaminya akan selalu menjaganya. Akan tetapi dia tidak bisa melawan kakeknya. Dia pun menyuruh Madu agar melakukan cek kesehatan sendiri ke rumah sakit. Sementara dia dan istrinya akan kembali ke India. Mendengar itu si kakek pun marah karena Raj sudah janji pada temannya kenapa dia malah meninggalkan Madu sendirian. Atas keputusannya, Malhotra akan membawa Madu juga bersamanya. Padahal itu adalah trik dan Raj berhasil mengelabui mereka semua. Sesampainya di sana, pria memperlihatkan anggota keluarga lain serta kemeriahan acara ini. Si ibu pun minta maaf karena dua wanita hamil salah satunya tidak boleh ikut upacara ini. Dan di situ Madu pun mengerti. Sementara pria akan berdandan layaknya seorang pengantin baru. Tetapi setelah si ibu pergi, pria tidak ingin ikut upacara ini. Karena ibu mertuanya mengatakan ini bukan ritual biasa, melainkan harus dilakukan asli oleh wanita hamil. Karena demi keselamatan bayi dalam kandungan. Pria pun punya ide agar Madu menggunakan gaunnya. Karena katanya tidak akan kelihatan dan orang-orang tidak akan menyadarinya. Setelah memohon, Raj pun meminta Madu menggantikan istrinya. Dan dengan senang hati Madu pun akan melakukannya. Namun perasaan Madu jadi tak karuan. Begitu sampai di bawah, semua orang melakukan ritual dengan sakral. Dan lagi-lagi Madu tak kuasa menahan kesedihan ini. Dia diperlakukan istimewa dan merasakan bahagianya menjadi seorang ibu. Dan bukan hanya Madu yang bersedih, tetapi ada pria yang melihat di kejauhan. Seharusnya dia ada di posisi itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun. Setelah acara selesai, angin kencang disertai badai menyelimuti suasana malam ini. Dan betapa kagetnya pria melihat uang yang ditinggalkan dan Madu sudah tidak ada di sana. Segera dia mencarinya yang rupanya Madu berniat melarikan diri. Tiba-tiba Madu berubah pikiran tidak mau menyerahkan anaknya. Di situ pria pun memohon agar Madu jangan seperti ini. Dia sudah menantikan anak itu 9 bulan lamanya. Dan kebahagiaan ini ada pada Madu sendiri. Dia siap menyerahkan apapun, harta, rumah, semuanya bisa Madu miliki. Mendengar itu Madu siap menyerahkan anaknya, asalkan suami pria menjadi miliknya. Mendengar itu pria marah karena Madu menunjukkan derajat aslinya. Dia pikir PSK adalah wanita juga, tetapi nyatanya PSK tidak pernah berbuat baik, hanya bisa menghancurkan rumah tangga. Madu mengatakan jika pria sudah mengingat statusnya sebagai PSK, sedangkan pria meminta anak darinya. Meskipun dia adalah orang terhina, namun ibu tetaplah ibu. Dia tidak akan memberikan anaknya sampai kapanpun. Tidak lama datang Raj, dan bersamaan Madu mengalami kontraksi. Segera didatangkanlah si paman dokter. Lalu di rumah sakit suster mengatakan jika mereka harus melakukan tindakan operasi. Katanya ini masalah serius, karena hanya salah satu yang bisa diselamatkan antara ibu atau bayinya. Mendengar itu dengan keputusan tegas, pria mengatakan selamatkanlah ibunya. Dokter, आप माँ को बचाइए, माँ को बचाइए. Kamu nurse dulu, sama. Setelah beberapa saat, dokter pun memberi kabar terbaru jika operasi berjalan lancar. Katanya ini jarang terjadi karena ibu dan anaknya berhasil diselamatkan dan anak Madu seorang laki-laki. Di situ Raj dan pria pun menghampiri. Madu mengatakan bukankah pria ingin ibunya selamat? Sekarang dia sudah selamat juga beserta bayinya. Sesaat Madu terpengaruh dan merasa egois. Tapi dia sadar lalu menyerahkan putranya dan hanya prialah yang pantas menjadi ibunya.
Singkat cerita, keluarga semua datang menjenguk pria. Mereka semua pun bahagia, begitu juga Madu yang ikut merasakannya. Tetapi ketika ditanya bagaimana kondisi Madu, paman dokter terpaksa berbohong jika bayinya tidak sempat terselamatkan. Di situ si ibu menenangkan dan menyuruh Madu agar bersabar, karena pria menantunya pun pernah merasakan hal sama. Setelah semua urusan selesai, pria menyuruh Madu agar tidak pergi. Dia akan mengungkapkan semua fakta yang sebenarnya kepada keluarga dan sudah menganggap Madu seperti adiknya sendiri. Di situ Madu mengatakan jika dia sudah mendapatkan keluarga di sini, tetapi dia harus tetap pergi karena hanya pria dan Raj yang berhak atas semua ini. Jika dia tidak pergi, maka orang tidak akan percaya kebaikan seorang PSK. Di sini dia sudah merasakan kebahagiaan. Dia sudah merasakan jadi anak pengantin dan seorang ibu. Lalu apalagi yang dia inginkan? Kemudian Raj memberikan paspor kepergiannya. Begitu juga kunci rumah baru beserta beberapa cek untuknya. Madu mengatakan dia takkan kembali ke dunia asalnya dan berjanji tidak akan ada lagi Madu si PSK. Dia kini telah berubah berkat seorang pria yang menyentuh hatinya. Di situ Raj pun berterima kasih atas segala bantuannya. Bahkan seluruh hartanya pun tidak akan pernah cukup untuk semua kebaikan Madu. Lalu mereka pun berpisah. Ini hanya sekedar film. Mungkin ada atau tidaknya di dunia nyata kita pun tidak tahu. Yang terpenting kita harus saling percaya sesama pasangan. Dalam film ini, meskipun keinginan punya anak sangat besar, pada akhirnya para tokohnya belajar bahwa cinta, kejujuran, dan pengorbanan adalah pondasi sejati kebahagiaan. Bersyukurlah atas apa yang dimiliki sekarang, bukan hanya terfokus pada apa yang belum tercapai. Dan sekian alur cerita film ini. Semoga teman-teman semua sehat serta bahagia selalu.